Baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan membahas tentang apa saja sifat jelek ya yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Ini teorinya sudah banyak kita tahu, saya banyakkan contohnya. Kalau sudah ada yang melakukan, jangan diulang lagi, karena ingat segala yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. So ibu-ibu semuanya, kita perhatikan sebentar, kita tak lama, kita akan membahas tentang apa saja sifat jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita, sifat-sifat yang tak baik. Secukupnya aja. Oke, siap? Nah, lupakan jemuran dulu. Biarlah hujan-hujan lah ya kan. Nah, yang pertama, sifat jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah munafik. Pernah dengar kata-kata munafik? Munafik itu punya ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah idza haddasa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu, kalau dia ngomong dia bohong. Contoh yang paling sering kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah kalau janjian sama orang, udah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Itu munafik, itu dosa, itu akan diminta pertanggungjawaban. Udah di mana Besti? Udah di simpang. Tak simpang-simpang mana? Simpang kan terbagi 7 ya kan? Jadi kalau kita ngomong tak sesuai dengan kenyataan, itu adalah dusta. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Ada orang-orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tabiatnya aja bohong. Ingat, bohong itu sulit, karena satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang lama.
Ibu tidak diizinkan sama suaminya main ke rumah kawan. Main juga ibu, ketahuan. Dari mana? Dari pasar bang. Satu. Beli apa? Beli tahu bang. Mana tahunya? Tak tinggal di pasar bang. Nah, ada 3 tu dah. Berapa kilo beli? Cuman 10.000 perak bang. Tu kapan mau diambil? Insya Allah besok bang. Ada 5. Hanya untuk menutupi satu kebohongan lain. Jadi semua orang yang ngomong tidak sesuai dengan kenyataan itu dusta. Udah di mana? Udah OTW nih. Seketika itu juga dia termasuk golongan orang munafik. Tapi apakah dia mau kita bilang dia munafik? Dia tidak mau, tapi dia ciri orang munafik. Oke? Nah begitu nengok. Yang OTW itu berubah lagi. Jangan dikit-dikit OTW. Itu munafik. Loh ustazah, masa nggak boleh kita berdusta? Dusta itu nggak boleh. Boleh nggak ustazah kita itu berdusta untuk kebaikan? Ini banyak yang nanya sama saya nih. Boleh nggak bohong untuk kebaikan? Saya jawab tegas, tidak ada ceritanya bohong untuk kebaikan. Banyak orang-orang yang menutupi dan mengatakan bohong untuk kebaikan karena Rasulullah. Jadi saya ceritakan sebuah cerita. Ini sering dijadikan orang dalil untuk berbohong demi kebaikan. Suatu ketika ada orang Yahudi yang jalan di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi ini lari terbirit-birit. Ternyata orang Yahudi ini dikejar oleh orang Islam, ingin dibunuh. Lalu kemudian orang Islam ini ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah tadi kau lihat orang Yahudi yang lewat? Aku mau kejar dia, aku mau penggal lehernya." Lalu Rasulullah berpindah satu tempat, satu langkah. Rasulullah pindah satu langkah. Cus. Apa kata Rasulullah? Selama di sini aku tidak menengok orang lewat. Kira-kira saya tanya, Rasul bohong nggak tuh? Bohong nggak tuh? Bohong nggak? Nggak bohong, Rasul jujur. Dia cuma pindah tempat, cus, satu langkah. Selama aku di sini, aku tak menengok ada orang lewat. Orang sering menjadikan ini dalil bahwa Rasulullah berdusta. Padahal itu bukan dusta. Itu namanya tauriyah. Apa namanya? Apa namanya? Tauriyah. Ini harus paham. Tauriyah itu bukan berdusta. Tauriyah itu mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kebaikan. Saya ulang. Mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kebaikan, itu boleh. Contoh, suami ibu tidak pernah mengizinkan ibu pengajian. Setiap mau pengajian tak diizinkan. Setiap mau pengajian tak diizinkan. Setiap mau pengajian tak diizinkan. Lalu ibu keluar rumah, ditanya sama suami, "Dari mana, Dek?" "Dari Jalan Meranti, Bang." Ini jalan apa namanya ini? Dari Jalan Meranti, Bang. Ibu tak bilang kalau ibu di masjid. Ibu cuma bilang ibu di Jalan Meranti. Saya tanya, bohong nggak? Itu nggak bohong. Itu namanya tauriyah. Tapi tauriyah cuma boleh untuk sesuatu yang baik. Nggak bisa untuk sesuatu yang buruk. Itu bukan bohong, itu tauriyah. Ibu pengen belajar tahsin Quran. Suami tidak pernah mengizinkan. Belajarnya jalan nangka sama ustadz, sama ustazah. "Mau kemana, Dek?" "Mau ke Jalan Nangka, Bang." Nggak usah bilang belajar tahsin, tapi kan arahnya sama, untuk kebaikan. Boleh. Itu namanya tauriyah. Paham? Tapi tidak boleh bohong untuk kebaikan. Karena kebaikan itu ada dalil, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Buruk menurut kita bisa jadi itu yang baik di mata Allah. Kadang-kadang ada orang berselingkuh dia, nauzubillah, dengan seorang laki-laki. Lalu ditanya sama suaminya, "Dari mana?" "Dari luar, Bang. Lagi ketemu sama teman." Dia tanya ke saya, "Ustazah, saya itu khilaf selingkuh udah 1 tahun." 1 tahun khilaf. Oke, terus pertanyaannya apa? Boleh nggak saya berdusta dengan suami saya? Untuk kebaikan. Kebaikan apa? Supaya saya tak bertengkar. Itu namanya bukan berdusta untuk kebaikan. Itu namanya menutupi kesalahan. Itu beda tipis, Bu.
Banyak orang niatnya berdusta untuk kebaikan, padahal dia sedang menutupi kesalahan. Jadi nggak ada ceritanya berdusta untuk kebaikan. Yang boleh adalah tauriah. Tauriah itu adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kebaikan. Jadi berdusta untuk kebaikan itu nggak boleh. Misalnya kita dilarang main ke situ, pergi juga kita. Lalu kita bohong, kita bilang kita ke tempat lain. Dusta. Alasan kita untuk kebaikan, biar nggak ribut nih suami istri. Nggak boleh, nggak ada ceritanya. Bohong tetap bohong. Oke? Pening kali ibu mengaji nampak. Jangan bohong-bohong. Apalagi berbohong untuk menyenangkan hati kawan, itu tidak boleh. Saya bilang aja lagi nih, karena saya menyenangkan hati dia. Masa ibu mau bohong karena untuk orang senang, ibu berdosa? Mana mau kita berdosa untuk menyenangkan orang? Jangan lagi bohong-bohong juga lagi. Ini wajahnya wajah jujur semua nih. Cuman boleh bohong dalam 3 hal. 3 hal ini boleh bohong, tapi selain 3 hal ini tak boleh bohong. Apa boleh bohong 3 hal? Pertama, mendamaikan 2 orang yang berkelahi, boleh bohong. Mendamaikan 2 orang yang berkelahi, boleh bohong. Misalnya ibu berkelahi berdua, ya, ibu berkelahi berdua, ya. Jadi yang A, ibu datang ke saya, ya, ustazah, iya, saya berkelahi dengan teman saya. Ibu nggak usah khawatir, teman ibu tuh baik. Kemarin dia minta maaf sama saya, melalui saya. Dia takut sama ibu, dia malu. Ibu maafkan aja lah dia. Dia baik tuh. Wah, ya kan? Itu padahal saya berdusta, biar dia rendah hatinya. Yang B ngomong lagi ke saya, ustazah si A tuh begini. Saya bilang, udahlah bu, dia kemarin titip salam sama ibu, dia sebenarnya baik tapi dia malu. Orang ini baik karena saya, berdamai karena saya berdusta. Itu hukumnya boleh, sunnah. Paham? Oke? Yang kedua, boleh bohong menyenangkan hati suami atau hati istri. Contoh, seorang suami belikan ibu baju, warnanya merah maron, kulit ibu hitam, lah macam dendeng balado. Ditanya sama suaminya, cantik enggak deh? Oh mantap bang. Mantap, itu sunnah, menyenangkan hati suami istri. Oke? Yang ketiga, boleh berdusta dalam kondisi perang. Perang tentu boleh dusta. Tidak mungkin perang kita jujur. Orang kafir, aku di sini tembaklah. Tidak mungkin. Pasti kita berdusta. Selain itu, tak boleh berdusta. Termasuk tidak boleh berdusta untuk bercanda. Ini hadis sahih. Tidak boleh berdusta untuk bercanda. Tak bisa. Sembunyikan sendal orang 2 hari 2 malam. Mana sendal aku nih? Mana? Tara, ini sendalmu, prank. Itu nggak boleh itu. Ya, menertawakan sesuatu untuk bercanda dengan bohong nggak boleh. Apa bu? Silakan bu, apa bu? Misalnya kan anak kecil ini suka main HP. Kita mau berhenti dari main HP itu kan susah. Kita berbohong sama dia. Nah itu bohong itu mak. Anak kita main HP, daripada dia main HP terus, kita bilang sama dia, kamu ini baterainya habis, kita cas dulu ya. Dicasnya beko masa 3 jam ibu ngecas HP. Jadi nggak kayak gitu ngelarang anak main HP. Niatnya baik tapi caranya salah, itu bohong namanya. Melarang anak main HP itu kasih jadwal. Boleh main HP di jam segini sampai jam segini. Tutup HP saat jam belajar. Tutup HP saat jam sholat. Tutup HP saat jam belajar. Kayak gitu. Ponakan saya semua suka main HP. Tapi kalau udah azan otomatis tutup HP ke masjid semua. Laki-laki perempuan. Kalau udah jadwalnya habis asar, jadwal guru ngaji datang, tutup HP otomatis laki-laki perempuan.
Jadi tanpa dibohongi. Kalau kita bohongi HP mati terus, mau sampai kapan HP itu mati? Iya kan? Jadi membohongi anak cucu itu tak boleh. Termasuk ibu-ibu, tengoklah ya, ibu suka bohong sama anaknya waktu kecil sehingga anak itu tak percaya lagi sama ibu. Naik dia ke atas meja, apa ibu bilang? Woi, coro. Turun. Coro tahu? Ada kecoak di atas kursi, turun. Diintipnya sedikit. Nggak ada coro doh, kata dia. Besok dia naik lagi, ibu bilang lagi, coro. Nggak ada gitu doh. Naik aja dia terus. Nah itu bohong, itu nggak boleh, itu berdosa itu. Walaupun niatnya membaik sama anak. Pergi anak keluar, oi, jangan keluar, ada genderuwo. Diintipnya sedikit, nggak ada ya genderuwo ya. Masuk dia dulu, sekali masuk dia. Besok ibu suruh dia keluar lagi. Nak, jangan keluar, ada genderuwo. Nggak ada, oke, kodok. Pergi dia keluar terus. Berdusta itu berbahaya, nggak boleh. Bangunkan anak pergi sekolah. Bangun. Udah jam 7. Pas dia terbangun, jam 6 masih, kata dia. Ngantuknya udah hilang, terbangun dia. Tapi otaknya merekam, emak nih kalau jam 7 masih jam 6 rupanya. Dah, besok pagi betul-betulan jam 7. Kita bilang, bangun. Dibukanya matanya sedikit. Palingan masih jam 6. Rupanya betul-betul jam 7. Akhir kita bilang, kau ni mada, tak mau sekolah hentilah. Kita marah, padahal bukan dia jahat, dia tak percaya dengan ibu. Makanya ada dalil qad tahaqqaqat ummahatikum qabla tahaqqaqa walada ilaihim. Duluan orang tua durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepadanya. Dah, jangan bohong-bohong lagi ya. Semuanya tak boleh bohong. Cantik ya jilbabnya, dah, murah ya di pasar kaget, padahal di mall belinya. Oke? Enggak boleh. Cantik ya jilbabnya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aku suka memang. Dah. Ini bohong-bohong, merendah tapi berdusta. Nada. Biasa-biasa aja, saluk-saluk kuaci. Enggak boleh. Satu, ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia bohong. Yang kedua, ciri orang munafik, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Jadi kalau ada orang yang berjanji, mungkir dia, itu adalah ciri orang munafik. Ibu, saya jelaskan tentang kalimat insya Allah. Apa arti insya Allah? Insya Allah artinya adalah kalau Allah mengizinkan kita. Betul? Saya mau sampaikan, kalimat insya Allah itu adalah kalimat janji, Bu. Arti dari insya Allah adalah kalau Allah mengizinkan. Oke? Misalnya nih, ada jemaah bilang ke saya, Ustazah, iya, ini yuk main ke rumah saya yuk besok sore gitu. Saya bilang insya Allah gitu ya. Saya bilang insya Allah. Lalu tahu-tahu besok sore saya ngantuk, malas saya. Lalu saya tidak pergi. Dengan alasan, kan saya kemarin bilang insya Allah, malas saya, tak usah lagi saya pergi. Sekarang saya tanya, malas itu dari saya atau dari Allah? Dari saya atau dari Allah? Dari saya. Sebenarnya Allah mengizinkan saya enggak? Allah mengizinkan, cuman saya yang malas. Itu enggak boleh. Termasuk munafik itu. Jadi kalau ibu udah bilang insya Allah, ibu harus pergi. Hanya Allah yang bisa memisahkan antara ibu dan janji. Contoh, kecelakaan, sakit, macet, kan itu dari Allah. Allah yang tidak mengizinkan. Suami sakit, anak menangis, sehingga kita nggak bisa pergi, jatuh dari pohon, macet, itu baru berlaku insya Allah. Nggak bisa kita bersembunyi, nggak mematuhi janji dengan kalimat insya Allah, nggak bisa. Jadi kalau ibu males besok mau datang ke tempat orang itu, ibu cukup bilang, tengok besok ya, semoga saya bisa. Dah, gitu aja. Dah. Paham gak nih? Jangan sekete-kete insya Allah. Kalau mau insya Allah,
Itu benar-benar harus ibu kerjakan. Hanya Allah yang bisa memisahkan antara kita dengan janji kita. Semua janji itu diminta pertanggungjawaban, termasuk sama anak. Mama, apa? Beli permen mah, gulu-gulu cucu. Boleh, nanti beli permen. Kamu mandi dulu, makan dulu, nanti mama belikan permen. Udah mandi dia, udah makan dia, lupa dia sama permen itu. Kita ingat, apa kata kita? Lupa dia, biar aja lah. Kita janji mungkir, diminta pertanggungjawaban. Kok diam? Ya, itu janji kan? Janji hutang. Maka minta maaf nanti sama anaknya, sama siapapun. Maaf lahir batin ya, karena kalau enggak hutang. Mama, iya, beli boneka main-mainan mah, robot-robot. Iya, nanti siang mama beliin. Siang lupa dia. Kita ingat. Alanta aja lah kan dia lupa. Nah, kita tak tepati janji. Kalau berubah robot tuh dari Spiderman ke Power Rangers, ndak juga dibeli-beli barang tuh. Itu tak tepat janji. Itu munafik. Ya, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Janji adalah hutang. Sama dengan hutang. Hutang harus ganti nggak? Ibu, anak ibu dapat THR. Banyaklah duitnya. Anak kecil itu kan dapat THR 2.000, 5.000 kan. Banyaklah duitnya. Apa kata ibu? Nak, pinjam duit dulu nak. Ibu pakai duit yang hak dia tadi. Alasannya ibu pinjam, bukan ibu minta. Wajib ibu ganti nggak? Wajib, karena itu duit anak ibu, bukan duit ibu. Utang tuh harus ganti. Suami, ibu kerja, suami nggak kerja, atau ibu kerja, suami kerja, ibu kelebihan duit uang, dek pinjam duit dulu dek. Suami wajib ganti nggak? Wajib, karena itu uang ibu. Atau pola yang selanjutnya, suami ngasih ibu nafkah, dek ini uang ya 5 juta, cukup kan ya? Iya, sisanya untuk apa? Sisanya buat mulah, pandai-pandai lah, iya kan? Suatu ketika uang tuh udah terkumpul jadi 7 juta. Dia ngomong nih, pinjam dulu dek, atau pakai dulu dek, gitu kan? Itu kan akadnya akad pinjam. Pakai dulu dek 1 juta. Dia wajib ganti nggak? Wajib, walaupun tadi itu duit dia. Tapi kan dia udah sedekahkan sama istrinya. Kecuali kalau istrinya ikhlas. Oke? Nah, seperti itu. Jadi iza wa'ada akhlafa. Orang munafik kalau dia janji dia mungkir. Jadi hati-hati. Kok gelisah teringat utang suami? Itu dia. Utang sama anak banyak. Jadi bilang sama anak, kalau ada selama ini nak, mak ini, kalau ada selama ini mak pernah berjanji sama engkau nak, yang kemudian mak tak terlupa, kau ikhlaskan ya nak. Gitu ngomongnya. Bilang sama suaminya, bang, kalau ada selama ini janji aku yang tak ku tepati, maafkan ya bang. Bilang sama suaminya, bang, abang banyak janji, minta maaf sama aku bang. Apa gitu kata Ustazah Nela, utang harus bayar. Utang abang tuh minta maaf dulu. Kalau iya aku ikhlaskan, kalau enggak selesaikan itu. Ya kalau istrinya ikhlas, kalau enggak asik minjam nanti ganti, sampai ke alam barzah tak diganti-ganti. Ganti di yaumil akhir. Oh, saya ikhlas kata istrinya, tapi tidak berlaku pada semua istri. Oke? Paham? Apa bu? Janji suami ibu apa? Anak berhutang sama orang tua, meninggal si anak. Kalau orang tua tidak ikhlas, anak tetap harus mengganti di padang mahsyar.
harus dibayar oleh ahli waris dari anak tadi. Kalau ahli warisnya nggak mau bayar, dosa kembali kepada anak tadi. Utang tuh sampai besok. Kalau ndak ikhlas sampai besok dibawa, sampai akhirat. Ada lagi? Oke, iza wa'ada Ibu pernah punya hutang di kampung dulu. Utang ibu 14.000. Pindah ke Pekanbaru. Oh, ibu cari orang itu. Oh. 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 Ustazah, saya pernah punya utang dengan orang di kampung saya 14.000. Lalu saya merantau ke Pekanbaru. Di Pekanbaru udah ada di 14.000 itu. Lalu saya pulang kampung. Pulang kampung saya carilah orang-orang itu. Nggak ada lagi dia. Ahli warisnya ada nggak? Keluarganya udah nggak ada. Maka sebenarnya cara pertama adalah cari keluarganya atau ahli warisnya, bayar ke ahli warisnya. Nggak ada lagi dia ustazah, tak meninggal tak hidup, pokoknya nggak ada lagi dia, satu keluarga udah hilang dia. Maka ganti dengan sedekah. Nah, nanti kapan ibu ke masjid, sedekah aja ke masjid, masukkan ke kotak tuh 14.000. Ya Allah, saya sedekah 14.000 untuk mengganti hutang saya kepada orang kampung saya itu. Masukkan. Tapi nanti suatu ketika pulang kampung ibu, ketemu sama orang tuh lagi, bilang sama dia, ngapa kau muncul lagi sekarang? Kalau ketemu lagi sama dia, ibu bilang, hey, fulan, kemarin aku pernah utang sama ibu 14.000. Bolak-balik saya nyari ibu nggak ada. Bolak-balik saya nyari ahli waris ibu nggak ada. Maka ya udahlah, akhirnya saya udah ganti dengan sedekah. Cuman sekarang ibu muncul lagi, tak kenapa pula ibu muncul. Tapi oke lah. Sekarang saya tanya sama ibu ikhlas nggak? Dia bilang nggak mau aku harusnya dibayar 14.000 itu. Bayar tetap ke dia yang kemarin dianggap sedekah. Paham? Tapi kalau dia udah meninggal, cari ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Kelebihannya kalau dia udah meninggal, nggak datang lagi dia, ya kan? Tapi jangan pula kita bilang semoga ada meninggal gitu. Paham bu? Ganti dengan sedekah aja, nanti ada besok bawa uang 14.000 masuk, biar selesai. Dia tak tahu kapan panjang umur kita ini. Berapapun jumlahnya, pertanggungjawabannya sama. Ada lagi? Kalau kebalikannya ustazah, orang utang sama kita lalu tidak dikembalikannya, dia tak kemana-mana, ahli warisnya nggak ada, maka ibu ada dua pilihan. Ibu ikhlaskan, dapat pahala, atau ibu tidak ikhlaskan, nanti dia akan mengganti di yaumil akhir untuk ibu. Kalau ikhlas syukur, kalau nggak ikhlaskan nggak apa-apa juga sih, kan nanti dia akan ganti kepada ibu dengan pahalanya. Oke? Ada lagi? Satu, ciri orang munafik, idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mungkir. Terakhir yang ketiga, ciri orang munafik yang ketiga adalah idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia berkhianat. Idza tumina khana, jika dia dipercaya dia berkhianat. Bu, ada dua variabel. Jika dia dipercaya baru dia khianat. Jadi saya sampaikan, para pengkhianat itu datang dari orang yang dekat dengan kita. Tidak mungkin pengkhianat itu datang dari orang tepi jalan. Tidak mungkin dia berkhianat, orang dia bukan siapa-siapa kita. Makanya biasanya yang pengkhianat itu adalah suami, istri,
mertua, adik ipar, kakak ipar, bestie, soulmate, lovers. Karena kita percaya dulu sama dia, paham nih? Kita percaya dulu sama dia. Iza tumina, kalau kita percaya, khana, dia berkhianat. Nah, makanya hati-hati dengan orang yang terdekat dengan kita. Karena kenapa? Karena biasanya kalau dia bukan orang yang tepat, orang-orang itulah yang akan jadi pengkhianatnya. Makanya dalam agama Islam, hati-hati kepada banyak orang. Kita tak perlu dekat dengan banyak orang. Kita cukup dekat dengan 1-2 orang yang penting bisa kita percaya. Dan ini butuh waktu. Makanya dalam agama Islam ada beberapa tingkatan. Pertama, ada yang namanya musuh. Siapa yang musuh agama Islam? Musuh kita itu cuma satu. Yang lain tidak jadi musuh kita. Yang pertama, siapa musuh kita? Musuh kita adalah orang kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang yang memerangi agama Islam. Kalau dia cuma kafir tapi dia tidak memerangi, dia tidak musuh kita. Jadi jangan setiap ibu orang kafir ibu jadikan musuh. Kalau ada teman ibu non muslim, jangan ibu anggap musuh. Selagi dia tidak memerangi kita, dia bukan musuh kita. Jadi yang musuh kita itu hanya orang non muslim yang memerangi agama Islam. Oke? Macam Israel, macam-macam itulah. Yang kedua, ada namanya teman. Siapa dia teman? Teman ini boleh siapapun, boleh non muslim, boleh orang Islam. Teman ini say hello aja, pernah bertemu, itulah teman. Apa kabar bray? Apa kabar besti? Teman, permukaan saja. Yang ketiga, ada namanya qarib. Apa itu qarib? Teman dekat. Teman dekat. Teman dekat ini ciri-cirinya dia bercerita tentang dirinya kepada kita, tapi kita tak pernah menceritakan diri kita kepadanya. Dia teman dekat, dia sering cerita dengan saya, tapi kita tak pernah ceritakan tentang kita karena kita belum bisa percaya sama dia 100%. Oke? Yang keempat adalah sahabat. Sahabat ini jangan banyak-banyak kali. Semua orang dibilang sahabat. Sahabat ini punya ciri-ciri. Ciri-ciri sahabat adalah dia ceritakan tentang dirinya, kita ceritakan tentang diri kita, saling berbagi. Itulah sahabat. Sahabat ini hati-hati, cari orang yang tepat, karena kalau tidak dia bisa jadi orang munafik, lain depan, lain belakang, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, udang di balik bakwan enak rasanya. Nah ya, jadi ini hati-hati, pengkhianat. Makanya wajar cerita-cerita, ustazah saya dikhianati sama teman dekat saya dikhianati sama suami saya dikhianati sama istri saya dikhianati sama mertua saya. Memang itulah pengkhianat. Biasanya orang dekat. Karena dalam dalil iza tumina khana, kalau dia kita percaya dia berkhianat. Makanya ibu-ibu hati-hati memilih kawan dekat. Hati-hati. Jangan suka cerita-cerita kemana. Ini ada kita nih pencerita, curhat sana curhat sini, nanti diceritakan orang, kita bilang orang yang cerita, padahal kita yang cerita. Cerita ke sini, woi ini ada cerita nih aib aku, jangan bilang-bilang dah. Ceritalah dia ke sini, woi ini ada cerita aku, jangan bilang-bilang dah. Nanti pergi lagi ke sana, woi ini cerita aku, jangan bilang-bilang dah. Satu kampung dia bercerita, satu kampung tahu ujungnya dia rupanya pelakunya. Nah jadi jangan menceritakan. Nah, apa yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang? Satu, jangan ceritakan rencana besar kita, karena nanti akan ada orang yang menghalanginya. Yang kedua, jangan ceritakan yang pertama rencana, yang kedua mimpi kita, langkah kita. Yang pertama tadi rencana dan mimpi kita. Tidak perlu semua orang tahu. Oh, aku nanti bakal begini, aku nanti bakal bangun bisnis ini, nanti aku bakal tinggal di rumah ini. Tidak usah. Rencana kita, mimpi kita, tidak usah banyak orang tahu, karena banyak orang yang akan menghentikan dan mematahkannya. Termasuk rencana anak-anak ibu. Anak ibu mau kerja di mana, mau jadi apa. Jangan ibu cerita banyak orang, biarkan dia menggenggam mimpinya. Ibu cerita-cerita nanti ibu dipatahkan, takkan bisa tuh doh. Itu pakai orang dalam tuh nyo. Oh yo.
Nanti ibu bilang pula sama anak ibu, woi, kata teman mak takkan bisa kau masuk itu. Ngapa? Itu bagi orang dalam semuanya itu. Orang luar macam kita ni tak bisa doh nak. Karena ibu suka cerita. Jangan ceritakan mimpi besar kita. Tak boleh itu. Dengan semua orang. Karena banyak orang yang akan mematahkannya. Anak ibu mau masuk kuliah kedokteran. Mampu dia. Mampu rasanya ibu. Biaya ibu ada. Cerita ibu ke orang. Anakku rencananya mau masuk kedokteran. Takkan taluk tu doh. Banyak biayanya tu. SPP-nya murahnya. Uang prakteknya. Pergi lah ibu ke anak ibu. Nak. Jangan lagi masuk kedokteran nak. Kata teman mak mahal biayanya nak. Padahal yang ngomong itu tak ada anaknya kedokteran nak. Ini pernah nggak terjadi? Itulah. Biar ibu jangan ceritakan mimpi besar anak ibu. Biar kita nih, kalau kami masih muda-muda ini, saya dari dulu tak pernah ceritakan mimpi besar. Sembunyikan. Tak perlu semua orang tahu. Karena akan banyak yang mematahkan dan mengatakan tak mungkin. Dan kita akan terpengaruh. Diam aja. Anak saya mau masuk pesantren, ceritakan sama orang. Rencananya anak saya masuk pesantren. Anak pesantren tu ndak ada tu doh. Keluar dari pesantren macam harimau keluar kandang. Makin masuk pesantren makin nakal. Iya juga ya. Nak, jangan kau masuk pesantren lagi nak. Anak pesantren tu kurung-kurung, pas keluar macam harimau keluar kandang. Ndak ada tu, dipatahkan. Tak jadi anak masuk pesantren. Kemana-mana bercerita. Bukan ibu-ibu sini, tu jauh sana tu. Mimpi besar kita jangan ceritakan. Biarkan. Makanya ada quote on quote, ya. Jangan ceritakan mimpi besar kita. Biar kesuksesan saja yang membuat keributan. Tahu-tahu hebat aja dia nih. Tahu-tahu hebat aja dia nih. Gitu. Tak boleh bu. Ini penting bu. Tak terjadi di ibu, di anak ibu. Jangan ibu kayak gitu. Nanti ibu tuh dipatah-patahkan sama teman ibu, dibilangnya sama anak. Padahal kawan tuh bisa jadi dia pengkhianat. Paham nih? Anggu-anggu aja. Paham ya? Nah, saya S1, S2, S3 ngerjakan skripsi, tesis, disertasi. Tak ada orang tahu. Karena kalau dikasih tahu, aku lagi buat tesis nih udah bab 2. Santailah dulu. Kata kawan, santai. Wisuda saya sendiri-sendiri aja, tahu-tahu udah tamat. Jadilah seperti orang yang berjalan di tepi pantai. Rentaknya nggak kelihatan, tapi hasilnya sampai. Ini baru bab 1, cerita sana sini. Banyak nanti orang yang mematahkan. Sembunyi-sembunyi saja. Jangan ceritakan mimpi besar kita. Oke? Yang kedua, hati-hati dengan pengkhianat. Jangan ceritakan langkah kita. Nanti dia tahu kita berarah kemana, dia halangi kita di depan. Jadi kita ni harus lebih misterius. Baputa orang kasiko, bakili awak kasiko mak. Ya kan, tak boleh terbaca. Kalau orang mau menjatuhkan dari sini, kita mutar sini. Jangan semua diceritakan. Langkah kita jangan ceritakan. Banyak orang yang akan menghambatnya. Oke? Kemudian yang ketiga, jangan ceritakan kesedihan kita kepada semua orang. Kadang-kadang orang sedih, bertanya tentang kesedihan kita, bukan dia merasakan kita sedih, tapi cuman kepo dan pengen tahu aja. Oke? Nah, kecuali kepada orang-orang terdekat. Terakhir yang keempat, jangan terlalu banyak bercerita tentang kesuksesan masa lalu kita, karena akan banyak orang yang merendahkan. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hati-hati nih. Tapi kalau pengkhianat itu datang dari orang-orang terdekat, ya wajar. Karena memang kita percaya dulu baru dia khianat. Tapi kan yang khianat suami saya ustazah. Iya bu, nggak mungkin orang kedai depan rumah bu yang nggak tahu siapa ibu. Jadi itu hal biasa. Jadi pesan nomor 3 ini, hati-hati dengan orang terdekat kita. Boleh bercerita tapi tak semuanya. Ya, ini dia ciri orang munafik. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, bohong. Iza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Iza tumina khana. Kalau dia percaya, dia berkhianat. Nauzubillah.
Mulai hari ini jangan banyak janji-janji tapi tak ditepati. Jangan banyak bohong-bohong tapi tak sesuai kenyataan. Apapun, tak mau lagi ada saya jemaah-jemaah saya yang suka ngomong OTW di simpang sebentar linyo. Itu tak boleh. Ya, jujur aja. Qulil haq walau kana murran. Ya. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Oke? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Mak, udah 50 menit pula saya cerita ya. Oke, demikian dari saya. Utang bayar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ila hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim. Baik, kita doakan dari orang tua kita almarhumah Ibu Suparti binti Saini ila arwahi ummina Suparti binti Saini. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Suparti binti Saini wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi abaina wa ala kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulhum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari wa ahla khairan min ahlihi ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi ummina Suparti binti Saini wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum muhratan min huwarin niran. Allahumma khususan ila arwahi ummina Suparti binti Saini. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma khususan ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullah teman-teman semua. Thank you ya yang sudah nemenin aku kajian hari ini. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat mampir, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya aku di channel YT-nya aku ya. Bahwa ya, makasih ya Bu. Siap. Nanti video ini akan aku tampilkan live ini di channel YT-nya aku. Sampai ketemu di jam 8 malam untuk tanya jawab kita ya, teman-teman ya. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu nanti di jam 8 malam di tanya jawab kita. Semoga sehat-sehat teman-teman di sana semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Dan salam kenal buat teman-teman yang baru mampir, dan kita ketemu lagi nanti di jam 8 malam ya, di waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat teman-teman yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Sehat selalu ya. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Cek ribuan video aku yang lain. Jangan lupa juga subscribe channelnya aku. Di sana ada video panjang-panjang ceramah-ceramah. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di sana. Kita tutup dulu ya. Kita siap-siap maghriban. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya guys. Sampai ketemu ya jam 8 malam. Bye bye. Apa?